Bisa dilihat PPT saya? Bisa, Pak. Mungkin saya tutup aja ya Pak ya, tutup kamera biar suaranya bisa jelas karena mungkin sinyal juga ada masalah gini di Jogja. Baik, selamat malam Bapak-bapak semua. Mohon maaf kalau kuliahnya agak mundur 30 menit ya dari jam semula karena memang kebetulan kami di MMP itu minggu ini banyak melakukan ujian-ujian tesis ya, terutama untuk teman-teman yang reguler maupun yang yang bukan reguler, yang dari teman-teman yang sudah bekerja di kebun-kebun itu, baik yang ada di Kalteng ataupun yang ada di Kalimantan Barat, juga sebagian yang ada di kantor pusat di Jakarta gitu ya. Nah, malam ini saya ingin sharing kepada Bapak-Bapak semua mengenai implementasi dan evaluasi strategi. Jadi kalau yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai formulasi strategi, diakhiri dengan strategi mana yang kita pilih, itu melalui matrik daya tarik. Nah, lalu hari ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana penerapan dan evaluasinya. Nah, untuk malam ini saya akan menyampaikan penerapan, kemudian evaluasinya minggu depan, dalam arti pertemuan yang terakhir minggu depan itu ya. Nah, kalau kita berbicara implementasi strategi, kadang-kadang untuk eksekusi strateginya sendiri itu bisa ada hambatan. Nah, beberapa hambatan yang berhasil diidentifikasi misalnya saja adalah kurang sosialisasi mengenai visi misi, mengenai visi itu sendiri. Nah, ini mungkin bisa kita atasi sejak dini, yaitu dengan melibatkan berbagai lini atau melibatkan perwakilan dari berbagai lini untuk masuk di dalam tim manajemen strategi kita. Tuh. Nah, yang kedua, bisa visinya itu terlalu muluk, ya, terlalu muluk sehingga ya kalau kita memilih strategi kita, wah ini kayaknya tidak mungkin mencapainya, jadi itu kurang realistis lah visinya. Atau juga strategi yang dibuat terlalu panjang sehingga susah dipahami, ya, susah dipahami, apalagi perumusan kalimatnya itu rumit. Maka disarankan strategi itu dibuat dengan kalimat tunggal saja, ya. Kalaupun kalimat majemuk, anak kalimatnya tidak lebih dari 2 sehingga orang lebih mudah memahami. Itu yang pertama. Nah, hambatan yang kedua adalah ada pada pelaku. Misalnya saja yang sering sistem insentifnya tidak ada sistem insentif yang dikaitkan dengan strategi. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan strategi yang sudah kita susun, kemudian kita mendapatkan hasil, mungkin reward-nya nggak ada. Sehingga ini ada pepatah Inggris ya, di mana uangmu berada, di situ hatimu ada. Saya tidak tahu benar enggaknya ini, kurang tahu. Tapi ini pepatah dari bahasa Inggris. Di Indonesia kan di mana uangmu berada, di situ hatimu. Ya. Nah, tapi bukan berarti kalau kita bekerja berpindah-pindah itu mungkin tidak bisa diidentikan dengan pepatah ini. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena kalau kita bicara kepuasan tidak hanya dalam arti materi atau dalam arti sempit uang lah, seperti itu. Ya. Nah, lain itu hambatan pada manajemen. Di sini manajer terlalu banyak waktunya untuk operasional, padahal diperlukan pembahasan strategi. Artinya ada hal-hal yang tidak terlihat, itu perlu dibicarakan. Ya. Nah, yang sering terjadi juga strateginya sudah bagus, tetapi
tidak ada support biaya. Ya, tidak ada support biaya. Padahal tujuan kita membangun strategi, menerapkan strategi tidak hanya dari sisi profit, tidak hanya dari sisi daya saing saja, tetapi mungkin dari sisi profit. Nah, kalau dari awal sudah dihitung profitnya, mungkin ada kalanya itu supporting financial itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini beberapa hambatan yang diidentifikasi berkenaan dengan implementasi strategi, itu seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai implementasi, memang ada perbedaan yang cukup mencolok antara kita memformulasikan strategi dan menerapkan strategi. Nah, ketika kita memposisikan strategi, ya penyusunan strategi, kita memposisikan kekuatan dulu sebelum dilakukan tindakan. Lalu kemudian fokusnya itu efektif. Efektif enggak strategi yang kita susun untuk membangun daya saing? Nah, namanya proses penyusunan, di situ kita melibatkan banyak data, melibatkan banyak informasi, membutuhkan kemampuan berpikir analisis sintesis, dan semua itu tentunya berada pada proses intelektual. Ya. Nah, ketika kita melaksanakan analisis, kadang-kadang kita juga perlu keahlian intuitif. Kenapa? Karena kita membuat strategi itu sebenarnya untuk masa depan, untuk beberapa tahun akan datang. Maka istilahnya kita harus seorang futuristik lah, seperti itu. Nah, akan berbeda sekali kalau kita menerapkan fokusnya utama apa? Tidak lain adalah bagaimana persoalan ini tadi, efisiensi, ya. Efisiensi dan juga membutuhkan koordinasi antar lini atau koordinasi person di dalam sebuah lini, ini sangat penting. Maka orang yang berhasil menyusun strategi yang baik belum tentu berhasil juga kalau disuruh melaksanakan. Karena kenapa begitu? Karena ada perbedaan mendasar antara menyusun strategi dengan implementasi strategi bersangkutan, seperti itu. Ya. Tuh. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu tidak lain apa aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan saat kita mau menerapkan strategi. Yang paling gampang, paling awal kita menyusun tujuan. Tentunya tujuan itu adalah tujuan tahunan. Karena kalau kita bicara implementasi, kita bicara alokasi sumber dana, sumber daya, ya, bagaimana sistem evaluasinya, bagaimana indikator kinerjanya, bagaimana kita membuat skala prioritas antar divisi atau antar departemen. Nah, inilah yang menjadi pentingnya kita menyusun tujuan tahunan, ya, karena ini menyangkut aktivitas mengalokasikan sumber daya secara umum. Ya. Nah, kalau kita bicara tujuan tahunan, biasanya sebaiknya menyesuaikan struktur organisasi. Nah, repotnya kadang-kadang manajemen strategi itu disusun, ya, manajemen strateginya itu belum disusun, tapi struktur organisasinya sudah ada, ya, atau manajemen strateginya itu ada perubahan, tetapi dalam penerapannya masih mempergunakan struktur organisasi lama. Nah, makanya sebaiknya, idealnya itu adalah manajemen strategi dulu dibuat,
baru struktur menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena untuk menerapkan strategi itu dalam tataran operasional itu kadang-kadang memerlukan skala prioritas. Itu seperti itu, ya. Kemudian Bapak semua saya rasa sudah paham bagaimana membuat tujuan tahunan. Ini saya lewat saja, ya. Nah, yang kedua adalah membuat kebijakan yang memberdayakan, ya. Ini bisa meliputi kebijakan menetapkan kendali tidak langsung terhadap tindakan independen. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya kita harus juga menghargai bahwa orang di bawah pada posisi tertentu itu juga harus diberikan diberikan semacam kesempatan untuk improvisasi. Nah, improvisasi tentunya di sini adalah sifatnya situasional atau kondisional. Itu seperti itu, ya. Nah, ini penting sekali misalnya ketika kebun sawit menghadapi masalah potensi kebakaran di dalam musim kemarau, ya, menghadapi musim kemarau potensi kebakaran yang begitu besar, lalu misalnya saja regulasi di bidang ketenaga kerjaan dan sebagainya, itu sangat penting adanya kebijakan itu seperti itu. Nah, kebijakan yang lain apa? Supaya ada keseragaman dalam operasional, maka misalnya perlu adanya SOP. SOP ini sebetulnya berisi panduan kerja supaya seragam. Karena kalau pegangannya seragam, dasar evaluasinya juga mudah. Evaluasi kinerjanya mudah, kalau kita mau memberikan reward sudah jelas, termasuk juga kalau kita mau memberikan, mungkin kalau ada penyimpangan-penyimpangan kita memberikan semacam sanksi dan sebagainya itu. Ya. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil dalam rangka untuk mendukung implementasi strategi. Ya. Nah, yang lain juga adalah ini yang tidak sering. Kebijakan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan harian yang berulang. Jadi kalau ada tentang masalah atau sesuatu yang sifatnya berulang-ulang, tetapi kita selalu membuat kebijakan untuk hal yang sama. Nah, itu sebaiknya tidak perlu, ya, seperti itu. Maka langsung saja mungkin dibuat semacam bakunya, tidak perlu kebijakan terus karena ini masalahnya sama cuma berulang, ya, sehingga sebaiknya kita tidak perlu menanganinya dengan kebijakan itu seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa semua saya rasa bapak-bapak sudah familiar dengan ini, apalagi posisi bapak-bapak yang sudah middle ke atas itu. Nah, kalau kita bicarakan, sebaiknya kebijakan itu ada yang bisa tertulis, ya, tetapi sifatnya itu situasional atau kondisional atau lokal, tetapi ada juga yang kebijakan itu tidak tertulis. Nah, masing-masing itu tentunya punya kelebihan dan kekurangan, ya. Nah, kebijakan tertulis itu apa? Ya, ini memaksa terutama manajer, ya, untuk memikirkan arti, isi, dan tujuan penggunaan kebijakan itu karena tertulis. Nah, karena tertulis ini orang menjadi jelas, ya, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman, ya, dan mendorong terjadinya konsistensi, ya, dalam menangani masalah-masalah yang memerlukan kebijakan. Itu, ya. Nah, juga di dalam komunikasinya lebih mudah karena itu tertulis, ya.
orang juga punya kesempatan untuk mencermatinya berulang-ulang. Itu seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga apa? Ini di dalam kebijakan tertulis itu, kalaupun ada sanksi dan wewenang, itu ya sebaiknya ya dimasukkan di situ, ya, supaya orang tahu. Jangan sampai nanti wewenang dan sanksinya tidak disebutkan, tahu-tahu ada masalah baru diadakan sanksi. Jadi kalau dari awal ini persoalan fairness saja, ya, persoalan apa namanya fairness saja, fair enggak gitu loh, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah alokasi sumber daya. Nah, saya rasa ini sudah sangat kita pahami. Ketika kita menerapkan strategi, jangankan strategi, untuk rutin anggaran tahunan aja, rencana kerja saja, implementasinya justru di situ sudah ada alokasi sumber daya. Ya. Nah, sampai sini ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan ketika implementasi, mesti ada protes, ada perasaan yang sifatnya resistensi, artinya menolaklah begitu. Nah, itu berpotensi konflik. Ya. Nah, lalu ada cara-cara untuk kita menghindarinya atau mengelolanya. Yang pertama adalah kita menghindar, bagaimana menghindarkan konflik. Ya, dibiarkan aja masalah selesai dengan sendirinya. Kalau saya ya lihat masalahnya, ya. Nah, sebaliknya segera diambil langkah. Karena apa? Leadership itu ada di sini, jangan menghindar. Itu, ya. Nah, mungkin dengan memisahkan pihak yang berkonflik, atau katakanlah kalau ada konflik personal dipindahkan saja, misalnya seperti itu, ya. Seperti itu dalam bahasa vulgarnya. Tapi ada juga yang sebaliknya, ya disatukan saja, menyingkirkan perbedaan, menekankan kesamaan, kepentingan bersama. Ya kompromi lah. Ya. Nah, jadi bagaimana teamwork itu dibangun, mesti ada perbedaan pandangan nggak apa-apa, tapi yang penting masing-masing punya kesadaran satu. Nah, itulah yang menyatukan teamwork itu, ya. Lalu ada lagi, dibiarkan konfrontasi, saling tukar anggota antar pihak yang berkonflik. Ya, mungkin tetap dua kelompok tapi dicampur. Ya, sehingga masing-masing untuk saling mengenal, menukar pengalaman, menukar sudut pandang untuk apa? Kedua belah pihak menyadari bahwa konfliknya masing-masing itu perlu secara bertahap diredakan. Nah, inilah beberapa yang mungkin harus dilakukan manakala kita melakukan implementasi strategi. Nah, yang cukup banyak itu adalah bagaimana menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Ini yang kadang-kadang jarang mendapat perhatian. Jadi strateginya berubah, tujuannya berubah, tapi struktur organisasinya tidak berubah. Ya. Struktur organisasinya tidak berubah. Nah, misalnya saja bentuk organisasi ada yang struktur fungsional, ya. Artinya strukturnya dibangun berdasarkan fungsi dari masing-masing bagian. Nah, apa keuntungan ini fungsional? Sini basisnya adalah pengelompokan berbasis tugas atau aktivitas. Nah,
ini ada kemungkinan ini nanti berpotensi mengembangkan spesialisasi. Ya. Nah, fungsional ini biasanya mendorong spesialisasi, ya, mendorong spesialisasi, ya, dan juga tidak menutup kemungkinan sentralisasi. Namun mungkin pengambilan keputusannya cepat karena garis komandonya pendek, ya, garis komandonya pendek. Nah, tetapi karena sifatnya sentralistik, maka apa? Akuntabilitas manajemen di tingkat atas itu menjadi penting. Namun kelemahannya, ini peluang pengembangan karir menjadi minimum karena posisinya sedikit, ya. Apalagi kalau perusahaannya itu berbasis senioritas, yang muda itu tetap aja muda meskipun kapasitasnya sudah di atas. Tapi mungkin itu sudah zaman sekarang sudah tidak adalah tidak mutlak seperti itu, tetapi kita harus akui di beberapa masih seperti itu. Dan ini mungkin dipengaruhi oleh kultur budaya dari perusahaan yang bersangkutan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu apa namanya struktur fungsional, misalnya CEO membawahi bagian teknik, bagian produksi, personalia, keuangan, ini harus serba bisa. Harus bisa mengcover semua ini. Tapi kelebihannya di sini berkembang spesialisasi. Ya, berkembang spesialisasi di bawah sini. Tetapi CEO-nya dituntut serba bisa. Itu. Ya, serba bisa. Nah, ini apa namanya kelebihan strategis dari struktur organisasi yang sifatnya fungsional. Kekurangannya ini, ya, kekurangannya ini, ya. Jadi ini kelebihan strategis yang dimiliki oleh struktur fungsional, tapi juga ada kekurangannya. Kelebihannya spesialisasinya mendorong, tapi kekurangannya konflik antar ini tinggi. Ya, ada potensi konflik antar seperti itu. Nah, ini mungkin Bapak silahkan dibaca saja. Ya. Nah, lalu ada struktur divisi. Ya. Ada struktur divisi, ya, ada yang divisi itu sifatnya desentralisasi, ya. Nah, misalnya saja ada divisi berdasarkan area geografis. Ya. Nah, ini biasanya mengacu pada kebutuhan konsumen di area geografis itu. Nah, banyak yang perusahaan-perusahaan transnasional itu memakai divisi berdasarkan area geografis. Misalnya ada divisi Asia Timur, divisi Asia Tenggara. Ini biasanya dipakai oleh organisasi-organisasi intelijen. Ya, organisasi intelijen lebih memperhatikan area geografis ini. Ya, lalu ada juga berdasarkan produk atau jasa. Contohnya adalah makanan, ya, nanti ada divisi misalnya makanan ringan, ya, masih dirinci lagi macam-macam lah. Nah, ada juga misalnya divisi konsumen, misalnya perusahaan penerbitan. Ada misalnya kita bisa lihat Kompas, misalnya ada divisi majalah Bobo, majalah anak-anak, majalah misalnya untuk ibu-ibu, lalu ada divisi untuk penerbitan buku-buku rohani dan sebagainya itu, ya. Contohnya itu seperti itu. Nah, mungkin di sawit ini, di kebun tidak, ya. Di kebun mungkin lebih kepada geografis dalam arti sempit. Ini seperti itu. Atau berdasarkan macam pekerjaan. Itu seperti itu. Nah, ini beberapa contoh, ya, struktur organisasi yang
bersifat divisi, ya. Ini top management, lalu ada divisi, ya. Ini ada divisi, masing-masing ini ada bagiannya sendiri-sendiri. Ini saya rasa tidak ada masalah, Bapak Ibu sudah familiar dengan yang ini. Seperti itu. Lalu ini adalah contoh struktur divisi berdasarkan geografi. Misalnya saja adalah CEO di pusat operasi, misalnya ada mengambil wilayah barat, wilayah timur, wilayah selatan, lalu ada nama Central Regional Operation, ini ya di wilayah pusatnya. Nah, ini mungkin membawa ini struktur organisasi saja seperti itu ya. Ini ya supermarket itu seperti ini, seperti Indomaret apa-apa seperti ini nampaknya itu ya. Itu. Nah, yang ini lain lagi. Ini biasanya dipakai oleh perusahaan multinasional ya. Tidak hanya bergerak di satu bidang, di satu produk, tetapi di produk yang luas. Misalnya ada ini, ya, misalnya perusahaan kimia, ya CEO-nya, tapi membawa ada divisi minyak, lalu divisi farmasi, lalu ada divisi bagaimana pabrik plastik, yang masing-masing ini struktur organisasinya berbeda. Kalau ini mungkin bersifat fungsional, tapi yang ini bersifat matrik. Tidak jadi masalah, tapi dipegang oleh CEO seperti ini. Nah, ini yang sangat terkenal organisasinya SpaceX itu, si Elon Musk itu. Dia punya macam-macam anak perusahaan, struktur organisasinya beda-beda, ya, beda-beda. Itu seperti itu. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang masing-masing ini di unit bisnisnya ini punya strategi sendiri-sendiri, ya, punya strategi sendiri-sendiri. Sehingga diperlukan itu adalah struktur yang kira-kira match dengan strategi yang dibuat dan yang akan diterapkan itu. Seperti itu. Ya. Nah, ini kelebihan yang sifatnya strategis dari organisasi tadi, ya, dari organisasi struktur multidimensi ini. Nah, ini saya rasa Bapak-bapak bisa dibaca saja, ini mudah dipahami. Ya. Sampai sini ada hal-hal yang perlu didiskusikan, persilahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan adalah strategi di unit bisnis strategis. Nah, ini pengelompokan divisi-divisi yang sama ke dalam unit bisnis strategis dan mendelegasikan wewenang tanggung jawab untuk setiap unit. Nah, strukturnya seperti ini, ya. CEO punya wakil sesuai kebutuhan, ya. Dan tapi ada punya beberapa ini strategi bisnis unit strategis. Nah, masing-masing ini punya struktur sendiri-sendiri. Ya. Kalau di kebun rata-rata seperti apa? Halo? Rata-rata di kebun seperti apa, Bapak Ibu? Seperti ini. Nah, lalu ada lagi struktur matrik, ya. Ini, nah, kelebihannya matrik ini apa? Ya,
ini bisa mempunyai beberapa kemampuan, ya, beberapa kemampuan, ya. Nah, ini misalnya strukturnya seperti ini, ya. CEO, ada wakilnya bidang teknik, ada bidang produksi, ya. Ya, ini ada masing-masing ini manajer proyek A, proyek B, ini semua. Jadi di sini ada ada jalur ganda. Nah, kekurangannya di sini bisa salah komunikasi. Nah, maka untuk mengatasinya sebaiknya instruksi apa-apa ya kalau bisa jelas tugas dan tanggung jawabnya. Nah, yang tertulis itu lebih diharapkan itu seperti itu, ya. Nah, ini Bapak contohnya, ya. Nah, ini top management, dia punya ini bidang sales, finance, ini human resources, tapi ada proyek masing-masing, ya. Itu. Jadi beberapa variasi di sini. Ya. Nah, di dalam organisasi modern sekarang banyak struktur yang seperti ini. Ya, jadi seolah strukturnya tidak kaku. Ya, semua bagian bisa ambil over pekerjaan. Itu seperti ini, hanya kantor pusat saja. Kantor pusat ini ada bagian sendiri. Ini apa contohnya? Itu adalah produsen alat-alat olahraga yang namanya Nike itu, ya seperti ini, ya ada dia ini sudah punya sendiri, pabriknya juga punya, bukan milik dia tapi melalui kerjasama semua. Networking adalah networking kerjasama. Paling dia kantor pusatnya hanya punya ini desainer. Ya, suplai bahan baku dia sudah tentukan mutunya, tinggal bagaimana bekerja sama dengan ini. Ini salah satu contoh yang sangat terkenal organisasi network strukturnya adalah produsen alat olahraga yang namanya Nike, itu Nike orang bilang itu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya, ya. Organisasi yang sifatnya network itu. Ini Bapak semua dibaca saja, ya. Jadi maksud saya menyajikan kelebihan dan kekurangan itu kita tinggal menyadari bagaimana kita mengatasi kemungkinan potensi negatif dari struktur organisasi tertentu itu tadi. Nah, ini mungkin saya rasa Bapak Ibu sudah biasa pandangan organisasi abad 20 dengan abad 21 ini mungkin sudah biasa di dalam keseharian sering menghadapi ini Bapak Ibu. Ya. Nah, yang lain juga yang perlu kita perhatikan ketika implementasi strategi, mungkin kita perlu restrukturisasi, ya, dan mungkin rekayasa ulang, ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk ini, ya, mungkin ini berkenaan dengan pembiayaan, ya, tapi sisi negatifnya ketika kita melakukan restrukturisasi, terkesan orang seolah-olah
isu-isu PHK. Ya, tapi nggak apa-apa, memang begini faktanya. Restrukturisasi mesti banyak yang mungkin tersingkir atau masuk kotak dan sebagainya. Itu seperti itu, ya. Nah, sebaiknya untuk keperluan itu kita melakukan benchmarking ini, ya. Artinya kita membandingkan dengan pesaing-pesaing kita. Ya, apakah kita membandingkan volume penjualannya, jaringan pemasarannya, lingkup kendalinya, ini mungkin yang perlu dilakukan benchmarking. Nah, ada beberapa pertimbangan ketika kita melakukan ini, yaitu desentralisasi, tetap ya saling tergantung, lalu juga penyebaran informasi untuk kita mengatasi isu-isu negatif yang muncul berkenaan dengan restrukturisasi sebagai bagian implementasi strategi seperti itu. Nah, ini juga yang tidak kalah penting adalah ini mengaitkan kinerja dengan gaji. Ya, apakah profit sharing atau gain sharing? Artinya bonus didapatkan setelah melewati target kerja. Atau kalau ini yang penting ada untung dibagi, porsinya monggo menyesuaikan. Itu seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kalau kita menemukan implementasi strategi, pasti ada penolakan-penolakan. Nah, ada beberapa approach untuk mengatasinya, ya, memaksa perubahan melalui perintah, ya, supaya perintah itu dilaksanakan. Mungkin di kebun ini lebih dominan, ya, tapi tergantung juga perusahaannya juga, ya. Perusahaan yang misalnya lebih tergantung value dari perusahaan itu juga, historis perusahaan itu juga, atau tergantung kepemilikan sahamnya, itu seperti itu, ya. Kemudian ada cara lain untuk menolak perubahan, ya kita mengajarkan perubahan itu, ya, memberi informasi untuk meyakinkan orang pentingnya manajemen strategi, kenapa kita harus berubah, kenapa muncul strategi seperti ini, itu seperti itu, ya. Nah, itu lalu mungkin di sini juga kita perlu bagaimana kita merasionalkan perubahan, ya. Nah, ini kalau perubahan ini mungkin sekedar summary saja, ya, dari teori perubahan, ya. Jadi ada berawal dari luaran, ya, lalu intervensi, lalu misalnya dampaknya seperti apa. Ini matrik cara berpikir saja supaya kita bisa sistematis. Oke. Nah, ini saran bagaimana mengelola perusahaan yang di take over. Ya. Ada yang melalui integrasi, artinya dilakukan merger, ya, tapi dihasilkan kultur perusahaan yang baru. Ya, ada yang digabung, ya, sehingga menghasilkan kultur perusahaan sintesis gabungan antara kedua. Tapi ada juga yang dipisahkan, ya. Ada juga memang dekulturisasi, ya, dibiarkan saja, gitu kan, sampai akhirnya terkristalisasi kulturnya. Tapi ini mungkin perlu waktu kalau yang ini.
Nah, ini apa namanya? Ada juga mengelola lingkungan hidup. Nah, ini di sawit ini sudah menjadi sangat penting. Implementasi dari strategi itu salah satunya adalah perlu ada visi mengenai lingkungan hidup. Itu seperti itu, ya. Lalu adalah menciptakan budaya strategi perusahaan. Ini, ya. Nah, yang ketiga adalah ini bagaimana apa namanya pelaksanaan dari implementasi strategi itu, ya. Nah, ini hal-hal yang perlu mendapatkan pertimbangan manakala kita apa namanya menerapkan strategi. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah perhatian terhadap sumber daya manusia. Ini diposisikan terakhir, tapi tidak jarang ini menjadi faktor penentu. Ya, maka diperlukan misalnya pelatihan, upgrade, peningkatan karir, penjenjangan karir, proyeksi karir itu seperti itu sangat penting. Ya. Nah, juga bagaimana pandangan terhadap karyawan. Ya, kalau karyawan itu hanya dianggap sebatas karyawan, sebatas dipandang secara mekanis, yang penting kerja, dinilai, digaji, ya kita nggak tahu apakah itu bisa bertahan lama atau tidak. Tapi sekali lagi ini juga tidak bisa dipukul rata, sangat tergantung juga posisi dari yang bersangkutan di dalam lini organisasi. Ya, nah. Yang juga tidak kalah pentingnya bagaimana menganeka-ragamkan angkatan kerja. Jadi ada kecenderungan misalnya kalau di kebun tenaga panennya itu didominasi oleh satu etnik, maka potensi boikot itu tinggi. Ya, makanya sebaiknya komposisinya dicampur supaya potensi boikot, potensi protes itu apa namanya bisa diminimalisir sekecil mungkin. Itu ya, itu hal-hal yang bisa kita sampaikan. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan Bapak. Halo. Izin Pak. Ya, Selamat malam. Ya, selamat malam ya, Mas Pak. Kusli. Ya, silakan. Halo. Ya Pak. Iya Pak. Kedengaran suara Pak? Ya, kedengaran. Ya. Saya pernah menangani satu kasus. Ini mungkin bisa menjadi pembelajaran buat saya sama teman-teman. Waktu itu kita take over Pak. Take over perusahaannya Wilmar, diambil oleh KPN waktu itu. Nah, itu masih namanya Gama. Jadi kita di situ waktu itu tidak ada budaya kebun, apel pagi masih belum ada gitu ya. Jadi menurut saya, dan dalam waktu 2 tahun kita buat kebun itu berhasil kenaikan yieldnya dari 16 menjadi 23 waktu itu tahun 2018. Poin penting yang saya dapat waktu itu ya, satu yang pertama adalah culture kebunnya harus dibentuk. Ya. Yang kedua, sistem di kebun itu juga harus dibentuk, artinya baik sistem secara pelaporan, kemudian sistem kerjanya juga harus dibentuk Pak, karena sistem ini yang membuat orang konsisten. Yang ketiga yang poin penting lagi adalah yang seperti yang Bapak sampaikan adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang karyawan kita. Jadi waktu itu kita membuat mereka
pertama betah, yang kedua produktivitas kerjanya meningkat dengan cara merubah sistem premi panennya meningkat, sehingga penghasilan mereka secara umum meningkat. Kemudian juga di hari-hari seperti momen Lebaran itu kita berikan mereka insentif produksi, bonus bahkan Pak, 1 bulan gaji itu jika mereka mendapatkan contohnya produksi yang sudah kita buat itu selama 2 minggu itu waktu itu rata-rata dia harus kerja 2 minggu sebelum dan setelahnya itu harus full. Kemudian produktivitasnya minimal dia target hariannya waktu itu minimal 1,5 ton. Jadi pemberian hadiah seperti ini atau reward seperti ini menarik bagi mereka sehingga menunjang produktivitas mereka tinggi sekali waktu itu. Jadi kemudian juga pengembangan SDM staffnya juga waktu itu sangat baik ya, banyak pelatihan-pelatihan juga yang dibuat sehingga mereka juga merasa diperhatikan. Nah, jadi secara garis besar Pak, waktu itu kita bisa merubah kebun yang bisa dikatakan tidak terkelola dengan baik, waktu itu kita menjadi kebun terbaik waktu itu. Nah, ini menurut saya sih menarik sekali yang Bapak sampaikan dengan yang saya alami, sepertinya nyambung Pak. Sepertinya nyambung. Jadi pengelolaan di kebun ini sebenarnya bukan hanya teknis, tetapi non teknis, artinya pengelolaan ke manusianya yang lebih banyak Pak, pengelolaan manusianya. Kalau teknisnya saya pikir bisa dipelajari, bisa diperbaiki. Artinya kalau kita buat kebun yang tidak baik atau semak menjadi baik itu sangat mudah sekali. Tapi bagaimana kita pengelolaan SDM-nya itu yang paling, menurut saya yang paling penting Pak. Gitu Pak. Makasih Pak. Ya memang Mas Crosby sudah luar biasa itu pengalamannya. Yaitu mungkin bisa Pak nanti bagian dari Bapak nanti bisa bagian dari sebuah karya dalam bentuk tesis itu manajemen SDM itu bagus sekali itu bisa diangkat itu ya. Itu bisa salah satu memang betul sekali kadang-kadang banyak kebun yang tidak memposisikan SDM itu penting gitu. Nah, sehingga banyak tingkat turnover dan sebagainya itu gitu. Tapi sekali lagi saya rasa kalau dilihat rata-rata dari sudut reward, kebun itu sudah baik lah. Memang ada yang sedikit, tapi mungkin ada aspek-aspek yang untuk orang level middle menengah ke atas itu misalnya kenyamanan, penghargaan, kepastian gitu kan. Itu semua sebetulnya yang lebih mengena, lebih jadi pertimbangan. Mungkin tapi kalau person-person di level bawah mungkin reward itu juga menjadi prioritas, tapi untuk level menengah ke atas ya reward itu diperlukan, cuma mungkin kenyamanan, beban kerja, bisa santai itu mungkin menjadi pertimbangan yang lebih dominan. Dan Pak Crosby sudah lakukan itu untuk anak buah ya. Betul, mereka kerja itu kan sebetulnya insentif itu, makanya saya bilangkan di mana ada di situ hatimu, di mana ada di awal itu kan Pak, saya bilang di mana ada uangmu di situ ada hatimu, ya benar, bukan mata duitan, bukan seperti itu, tapi ya kita harus sadar bahwa itu bagian dari sebuah reward. Ya, nah strategi banyak tidak jalan. Padahal apalagi di era transparan seperti sekarang ini, orang tahu untungnya berapa, tapi tahu-tahu yang rewardnya tidak sesuai seperti itu. Nah, itu juga yang
menjadi bagian penting kalau kita mau berhasil memang di dalam kita membahas manajemen strategi ini. Seringkali seperti itu, ya. SDM tidak dihargai, cuma hanya disuruh bekerja dan bekerja, tetapi dari sisi-sisi yang seperti Bapak sampaikan tadi tidak diperhatikan. Bapak sudah membuktikan dari 16 menjadi 23 ton, itu kan luar biasa itu Pak. Bisa 7 ton itu naiknya dalam jangka 2 tahun ya Pak Kosbi. Itu Pak, kita tahun pertama saya belum, artinya masih kenaikan 1-2 ton, tapi tahun keduanya dia kenaikannya dari 16 ke 23 Pak. Dampaknya dia di tahun keduanya memang. Oh, artinya mungkin dengan membangun kesadaran, kultur teknisnya jadi diterapkan dengan baik toh Pak? Iya, betul Pak. Jadi mereka kultur teknis diterapkan dengan baik, tetapi hasilnya belum dinikmati tahun pertama toh Pak? Tahun pertama ya, tahun keduanya udah langsung lompat ya Pak. Iya, ya itu akibat perbaikan kultur teknis dan sebagainya pada tahun pertama itu Pak. Tahun kedua baru menikmati hasilnya gitu. Itu tidak bisa dilepaskan dari karakteristik sistem produksi tanaman sawit itu sendiri Pak. Itu seperti itu. Luar biasa Pak Kosbi pengalamannya. Ya. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Atau untuk malam ini mungkin cukup sampai sekian dulu ya Pak ya. Halo Pak Kosbi. Iya Pak, ya Pak. Ya kan ini agak malam sudah ya. Saya lihat ini bapak-bapak besok harus apel pagi. Ya, saya juga dari matahari terbit itu belum sekali gitu. Ya, mungkin itu ya Pak Kosbi ya. Sampai di sini ya, dulu makasih ya. Pak. Ya. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak teman-teman semua ya. Pak Adityo, Pak Rudi. Itu Pak Yoka, selamat malam ya. Itu. Ya Pak. Selamat istirahat. Sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu. Sehat selalu Pak. Ya. Oke, terima kasih semua ya Pak ya. Ini. Ya Pak.